Proses pembentukan awan. Awan dapat terbentuk jika terjadi kondensasi uap air di atas permukaan bumi. Udara yang mengalami kenaikan akan mengembang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Partikel-partikel yang disebut dengan aerosol inilah yang berfungsi sebagai perangkap air dan selanjutnya akan membentuk titik air. Selanjutnya, aerosol ini terangkat ke atmosfer, dan bila sejumlah besar udara terangkap ke lapisan yang lebih tinggi, maka akan mengalami pendinginan dan selanjutnya mengembun. Kumpulan titik-titik air hasil dari uap air dalam udara yang mengembun inilah yang terlihat sebagai awan. Makin banyak udara yang mengembun, makin besar awan yang terbentuk. Karakteristik dari arus udara. Vertikal akan menentukan jenis dan bentuk awan berdasarkan sebab-sebab kenaikan udara. Maka awan dapat diklasifikasikan menurut ketinggian dasar awan dan metode formasinya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pengukuran awan. Apa yang diukur pada awan? Untuk tujuan meteorologi, observasi dan pengukuran terhadap awan bertujuan untuk mengetahui jenis awan, tinggi dasar awan, dan jumlah awan. Yang pertama adalah pengukuran jenis awan. Berbagai metode klasifikasi jenis awan digunakan dengan dua diantaranya adalah menentukan jenis awan berdasarkan bentuk dan struktur awan serta berdasarkan ketinggian awan. Klasifikasi berdasarkan ketinggian dibuat dengan segi level ketinggian awan, yaitu tinggi, sedang, atau rendah. Saat ini, satu-satunya metode untuk mengamati berbagai dasar jenis awan adalah visual, yaitu dilakukan oleh pengamatan manusia. Panduan bergambar dan informasi pengkodean tersedia dari berbagai sumber, seperti WMO dan juga dari publikasi dari Badan Meteorologi Nasional. Kemudian, yang kedua, pengukuran tinggi dasar awan. Tinggi dasar awan adalah tinggi yang diukur dari titik di permukaan bumi sampai ke awan yang terendah. Nah, ceilometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan ketinggian dasar awan. Nah, ada dua jenis ceilometer, yaitu yang pertama ceilometer dengan unit TX dan RX yang terpisah. Ceilometer ini memiliki bagian transmitter atau TX dan receiver atau RX yang terpisah. Yang kedua ada ceilometer dengan unit TX dan RX yang menyatu. Ceilometer ini memiliki bagian TX dan SX yang menyatu dalam satu garis pancaran. Prinsip kerja ceilometer. Ceilometer ini bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dari pantulan balik dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan cepat adanya material yang melayang di udara, sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan dan gelombang balik yang diterima akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material mantul itu aerosol atau awan. Metode yang umum digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan. Yang pertama itu ada LIDAR, Light Definition and Ranging, yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Teknologi laser banyak dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada ceilometer, dengan panjang gelombang berkisar 600 sampai 1000 nm. Yang kedua itu ada SODAR, itu Sonic Diffraction and Ranging. Pengukuran didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal, sound pulses vertically, yang dapat menghasilkan informasi berupa frekuensi atau amplitudo dari gelombang gema di udara. Yang ketiga ada mengukur jumlah awan. Ceilometer juga dapat digunakan sebagai alat ukur jumlah awan. Prinsip kerjanya menggunakan algoritma untuk membangun citra seluruh langit. Yang ketiga mengukur jumlah awan.
Ceilometer juga dapat digunakan sebagai alat ukur jumlah awan. Prinsip kerjanya menggunakan algoritma untuk membangun citra seluruh langit berdasarkan pengukuran ceilometer dari satu titik tunggal. Algoritma kondisi langit menggunakan deret waktu data ceilometer untuk menghitung jumlah awan dari lapisan awan yang berbeda dan tinggi lapisan yang sesuai. Metode ini umumnya digunakan di stasiun cuaca permukaan otomatis dan sistem pemantauan cuaca bandara. Contohnya pada negara Amerika Serikat, Swedia, dan Belanda. Kondisi awan di langit dihitung setiap 10 detik berdasarkan data yang dikumpulkan selama 30 menit. Dengan 10 menit terakhir dihitung setiap 15 detik. Data muncul pada display dengan skala dengan angka 0 dan 8 okta. Pada skala tersebut menandakan langit yang benar-benar bersih dan berawan. Ini adalah cara instalasi atau memasang ceilometer. Yang pertama, pasang ceilometer di tiang dengan bagian atas telungkup 167 cm dari permukaan tanah, atau paling sedikit 3 kaki atau 1 meter di atas permukaan tanah. Ceilometer harus dipasang dengan benar ke pipa vertikal 2,5 inci. Untuk operasi yang benar, pergerakan apapun karena angin atau sebab lainnya akan mengurangi keakuratan ceilometer. Yang kedua, ceilometer seharusnya dipasang di area terbuka dan jauh dari pohon, bangunan, atau penghalang lainnya. Saat memasang ceilometer, di tiangnya orientasikan dengan jendela menghadap ke arah utara atau selatan di belahan bumi selatan untuk mengurangi jumlah sinar matahari langsung pada jendela. Yang ketiga, agar proteksi petir pada ceilometer yang terpasang berfungsi dengan baik, ceilometer harus di grounding